Setelah sudah lama tidak pressure test, akhirnya pakai baju hitam-hitam lagi. Ya, harapannya semoga Satra pulang hari ini ya. Pressure test pertama di top 10, gak nyangka sih udah masuk top 10 tapi masih ke pressure test. Di bench mereka itu udah ada lead masing-masing. Dan ini udah top 10, pasti kesulitannya ini makin nambah. Aku curiga di challenge kali ini adalah Phil. Masuk ke galeri, ada lead di bench. Aku berharap ini bakal ingredients dessert lagi biar aku bisa nge-payback kesalahan aku sebelumnya. Pressure test again. Jadi di sini sudah jelas ya. Konsep daripada jadilah pemenang di setiap tantangan itu udah pasti. Bahkan kalian bisa melihat the second ring atau second layer daripada itu adalah bukan berarti siapa yang dia panggil hidangannya adalah yang terbaik di challenge nomor 1. Dan bukan berarti siapa yang dipanggil di challenge kedua adalah hidangan yang terburuk. Lalu kita akan seleksi siapa yang akan lebih buruk dari yang dipanggil untuk masuk pressure test. Format bisa bagaimana saja. Seperti kemarin, challenge nomor 2, hanya yang terbaik yang kami cicipi ulang di depan. Setelah kami cicipi hidangan kalian semua di bench. So it's fair and square. Maka dari itu, pressure test kali ini kita mendapatkan Diva, Belinda, Nick, Sargia, dan Nata. Karena dari 9 yang membuat ice cream, juga hidangan yang cocok dengan ice creamnya, kalian adalah yang masih kurang baik. Aku cukup kaget dengan format baru karena biasa challenge yang kedua itu yang dipanggil yang jelek. Ternyata yang maju bagus semua. Menurutku di pressure test kali ini semuanya itu hebat-hebat. Ya betul, sudah top 10 dan ini benar-benar sesuai dengan perkataan Chef Juna juga. My body is my temple, masa kita makan makanan nggak enak terus atau yang kurang baik. Dan di depan kalian sudah ada lead dan di dalam lead tersebut sudah ada ingredients yang kalian harus gunakan di pressure test kali ini. Ada yang bisa tebak kira-kira apa isinya? Menurutku sih di challenge kali ini, di tudung sajinya, ini pasti ada bahan-bahan dessert juga. Karena setelah udah es krim, pasti akan ada bahannya lagi, itu bahan dessert. Belinda? Sayur? Sayur. Sarja? Tepung. Tepung. Kalau tepung ini, aduh Tuhan nih, Hasra tahu sudah seolah dia jadi apa ini. Oke, hitungan ketiga. 1, 2, dan 3. Ketika dibuka ternyata 4 macam dada. Ada dada ayam, dada kalkun, dada bebek, dan juga dada puyuh. Kalian tahu ini breast, di mana artinya tingkat kematangan. Kalau over pastinya dry, ya. Dan juga setiap dari protein tersebut memiliki kadar lemak yang berbeda-beda. Mana yang lebih lean, mana yang lebih fatty, dan juga memiliki rasa yang berbeda-beda. Dan juga bisa dimasak dengan tingkat kematangan yang berbeda-beda sesuai dengan protein tersebut. Bebek bisa medium, ya. Pigeon juga bisa, burung dara. Tapi chicken breast belum tentu. Oke? Paham kan? Paham, Chef. Yes, Chef. Bahan-bahan ini cukup sederhana ya. Kami yakin kalian semua sudah pernah mengolah 2 dari 4 yang ada di depan kalian. Kalian di sini bebas mau berkreasi seperti apapun. Mau mengolahnya menjadi apapun dalam segi tema, konsep, Western, Indonesia, dessert bahkan, if you can. Yang pasti kalian harus memilih memakai 1 di antara 4 daripada dada tersebut. Kalau aku ada di bawah, aku pasti bakal pilih duck breast. Karena dia itu masaknya nggak usah terlalu lama, cuman harus di-render aja, fatnya saya benar-benar hilang. Dari keempat bahan yang ada, aku sebenarnya udah pernah ngolah keempat-empatnya. Makanya aku tuh paling nggak mau untuk mengolah turki sama ayam, karena mereka gampang kering. Pressure test yang cukup simple, cukup comforting buat kalian.
Jadi nanti juga siapa yang akan pulang sudah jelas. The game is pretty much a casual game. Dan juga ya kalian udah jelas pasti yang terburuk ya yang pulang. Simple ya, versatile ingredient, kalian bisa masak dengan whatever cooking style or cuisine style yang kalian suka, yang kalian nyaman, yang kalian mahir. Kalian boleh kreatif, kalian boleh bikin klasik, we don't care. Yang sudah jelas, kita mau perfectly cooked breast. Waktu kalian memasak 45 menit. Dimulai dari sekarang. Ayo guys, waktu 45 menit untuk mengolah dada unggas itu hal yang mudah, tapi kalian harus fokus untuk bisa mengetahui titik perfectly cooked di antara dada unggas tersebut. Dari keempat bahan yang ada, aku tuh paling sering ngolah duck breast. Jadi aku decide aku mau masak duck breast. Aku ke pantry buat ambil blackberry, raspberry, sama kentang dan juga bahan-bahan lainnya. Para kontestan harus masak hidangan terbaik mereka dengan bahan protein dada unggas. Di pressure test kali ini aku bakalan buat pan-seared duck breast. Aku buat ini soalnya waktunya itu nggak terlalu lama di pressure test kali ini dan aku yakin aku bakal bisa nyelesain semua condiments on time. Dengan menggunakan daging bebek ini, aku akan mengolah bebek, Szechuan, dan juga andaliman. Karena Chef Arnold selalu membilangkan bahwasanya nate itu tidak bisa tanpa andaliman. Tapi aku menggabungkan andaliman ini dengan Szechuan supaya rasanya lebih bagus lagi. Oke, bagian dada ya, bagian dada dari unggas. Ada bebek, ada ayam, ada kalkun, ada pigeon atau burung dara. Jadi emang tiap dada beda dari teksturnya, dari rasanya, fat contentnya. Jadi cara masaknya juga beda. Ya, saya yakin sih mereka pasti akan memilih duck breast ya. Karena duck breast itu begini, dimasak secara temperature medium rare, medium itu bisa. Ya. Tapi kalau sudah well done, itu harus dimasak lebih lama lagi supaya empuk. Ya. Kalau ayam, kalau sudah well done, over, It's itu akan sangat kering. Dan Ya. kalau bebek nggak, ya kan? Kan bisa dibilang biarpun sama-sama unggas, tapi ada yang white meat, ada yang lebih ke Red meat game. red atau game. Jadi beda lah. Oke. Hal pertama yang aku lakukan duck breastnya aku tap dry pakai paper towel biar itu kering dan saat pemasakannya itu bakalan perfect banget. Soalnya pressure point di pengolahan dada bebek adalah di rendering fatsnya itu harus sangat bagus, sangat perfect dan untuk tingkat kematangannya itu di medium. Untuk duck breastnya aku ada sayat-sayat sedikit di bagian skinnya tapi nggak sampai tembus. Terus aku marinate dia pakai beberapa spices. Ini pressure test ketiga kali berturut setelah aku masuk black team. Udah pastinya kesel banget. Cuman ya itu emang salah dari skill aku, kemampuan. Dan aku bakal perbaiki di selanjutnya kalau lolos. Rencana ini bakal ku jadiin pan-seared duck breast. Nanti ada glaze-nya, honey soy. Habis itu ada potato dan salad. Itu aja sih. Simple, classic. Aku perhatiin dari semua kontestan di pressure test, cuman Sarjia loh yang masak dada ayam. Akhirnya itu menarik atensiku. Dengan waktu 45 menit sama mau masak ini dada ayam bakar dengan bumbu, terus nanti ada dabu-dabu kacang sama mau bikin mashed potato. Aku pilih dari 4 dada yang ada, aku pilih ini, dada ayam. Karena dada ayam itu yang paling mudah diolah dan sudah sering juga saya olah, walaupun memang ada punya tingkat kesulitan. Wah, di sini ternyata cuman Kak Dia sendiri nih yang beda. Dia ngolah dada ayam. Menurutku itu agak teknikal karena kalau misalnya terlalu matang bisa keras dagingnya. Menurut aku Sarjia ini bagus juga karena dia ambil dada ayam. Dia nggak mau sok-sokan ambil dada bebek karena dia tahu kalau nggak pandai ngolahnya malah jadi bumerang sama dia.
sisa waktunya tinggal 30 menit. Waktu tinggal 30 menit, langsung saja saya fokuskan untuk bikin saya punya dabu-dabu kacang. Saya langsung goreng saya punya kacang itu, terus saya pastikan dia tidak boleh hangus. Saya goreng dia punya tomat, dia punya bawang merah, dan juga dia punya cabai. Aku langsung ngecek saus, yaitu sambalnya itu dan juga saus cecuannya, dan itu rasanya sangat enak dan sangat lezat sekali. Nata. Siap. Nata masak apa? Aku masak bebek, Chef, dengan sambal andaliman dan juga saus cecuan. Jadi andaliman apa secuan? Ada andalimannya juga, tapi masak bebeknya itu nanti pakai bumbu cecuan, saus cecuan. Bumbu secuan. Ya. Aku menggunakan 2 lada, yaitu 1 lada cecuan, yaitu yang dari Chinese, dan juga 1 lada andaliman, yaitu dari Batak. Di sini aku gabungkan kedua lada ini untuk memadukan supaya rasanya itu bisa strong. Bisa masak bebek yang benar? Bisa, Chef. Hah? Bisa, Chef. Benar? Benar. Paling teknikal loh ini dari semua dada-dada. Iya, tapi yang Lomboknya dari harus sini, Chef. dirender dengan baik. Iya. Nggak bisa langsung dijos. Ya. Terus pelan-pelan dilelehin dulu Ya. sampai dia menipis. Menipis ya, sampai habis lemaknya sampai susut. Harus benar-benar kena semua kulitnya. Dia harus nice and crispy and brown. Tidak ada lemak yang tebal. Iya. Dengan daging yang dalamnya masih nice and pink and juicy dan tidak berair dan padat karena kamu sudah keringin terlebih dahulu. Oke. Bisa? Bisa, Chef. Kalau nggak bisa pulang. Siap, Chef. Untuk masak bebek ini, yang pastinya akan kuusahakan dengan bagus, sesuai yang Chef Renata sampaikan sama aku, itu langsung kupensiring bebeknya, step by step-nya itu pasti akan kulakukan dengan teliti. Di menit 30 aku langsung pensir dak aku karena menurutku itu yang paling penting. Nick, Ya, Chef. what are you cooking? Pensir dak breast nanti ada glaze-nya, itu soy sama honey. Lalu ada salad yang pakai orange dressing, ada pomelo juga. Oke. Di pressure test kali ini, aku perhatiin Nick sama Nata. Soalnya kemarin waktu Black Team, Nick sempat mengincar apron Mas Nata. Dan kita lihat, ini pertarungan yang sesungguhnya. Di sini aku nggak worry banget karena aku sangat pede untuk pensir dak breast aku bakal lebih baik daripada yang lain. Aku bener-bener fokus ngeliatin Diva karena Diva ngepensir bebek itu terlalu cepat. Bebeknya itu udah mateng tapi waktunya itu masih lama. Bebeknya itu terlalu lama di resting membuat bebeknya itu jadi overcook. Arnold mau visit di saya nih, saya pede-pede saja dengan saya punya masakan karena di sini tuh saya ada bikin dabu-dabu kacang, pasti Chef Arnold suka. Sarja bikin apa? Bikin dada ayam. Terus pakai apa? Dibakar dengan bumbu, nanti pakai sambalnya sambal dabu-dabu kacang sama mashed potato. Oke, bikin yang enak ya? Siap, Chef. Kak Dia bikin sambal dabu-dabu lagi. Semoga aja enak dan nggak bosenin ya. Soalnya kan dia udah terlalu sering bikin sambal dabu-dabu. Guys, waktu kalian tinggal 15 menit. Hai guys. Pilihlah dada yang benar. Butuh waktu sekitar 10 menit dan ini waktu tinggal 15 menit. Jadi saya langsung saja siap-siap untuk bakar saya punya ayam ini. Jangan sampai waktu dia kurang. Aduh Kak Dia bikin ayam bakar, asapnya kemana-mana. Rasanya enak nih kelihatannya. Di sini karena aku nggak mau gagal di pressure test, aku buat 2 bebek. Jadi yang pertama yang udah aku render dan kedua aku bakal ngerender lagi karena just in case yang pertama itu overcook atau undercook. Waktu sisa 15 menit, Chef Juna datengin batch aku. Menurutku tuh waktu yang tepat karena semuanya udah on track.
Okay, so it's a duck breast. Yes, chef. Render the fat. Yes. Terus? Aku smoke. Kamu render the fat, fatnya dibuang kan? Oh, enggak disimpan. Iya, maksudnya dikeluarin dari panci kan? Iya. Nah, itu udah mulai banyak. You have to scoop it out. Terus bikinnya pakai? Nanti pakai raspberry sauce. Terus nanti ada mix blackberry salad. Blackberry salad. Terus? Salad sama mashed potato. Mashed potato. Iya, tapi ducknya di smoke. Jadi pan-seared terus di smoke. Belinda bikin duck breast dengan raspberry sauce. Menurutku itu adalah salah satu perpaduan yang sangat pas karena raspberry sauce ini bisa nge-tone down dari fatty-nya si duck breast ini. Diva, Ya, chef. apa? Aku Kamu buat pakai dada apa? duck breast. Duck breast juga? Yes. Oke. With blackberry sauce and mashed potato. Loh. Ada asparagus juga. Oh, sama Oh, dong chef. sama Belinda. Loh, ternyata dish aku sama Belinda itu sama. Kenapa sih kita beberapa kali itu selalu sama buat dishnya? So duck breast, mashed potato, Asparagus. blackberry sauce, Yes. asparagus. Yes. 45 menit? Cukup? Yes. Hopefully yes. Hopefully. Jangan hopefully dong, harus. Nilainya gampang ini head to head. Entah kenapa Diva selalu buat banyak kondimen dan dia nggak mikirin bebeknya itu overcook. Waktu kalian tinggal 5 menit. Saja plating ya. Di 5 menit terakhir, aku baru ngesaute asparagus. Aku bener-bener takut banget, aku nggak bakal bisa nyelesain ini on time. Aduh, saya punya ayam ini yang satunya dia punya kulit itu tak tempel. Terus ini tidak butuh dia punya api. Kenapa api menyala terus ini? Suasana galeri semakin memanas, mengingat hari ini akan ada yang pulang. Aku agak khawatir soalnya duckku ini warnanya makin lama makin agak coklat. Di 5 menit terakhir, aku langsung keluarin duck breast aku dari oven dan aku sempat potong. Dan aku lihat ini masih under sih. Aku cuma bisa berharap yang lain ada yang lakuin yang lebih. Oke guys, sisa waktunya tinggal 30 detik. Ayo Diva! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop.